Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kita kedatangan Bapak Bunda dari Ekstrakurikuler Tata Busana yang akan menjelaskan apa itu ekstrakurikuler. Kepada Bapak Bunda dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan ekstrakurikuler yang Bapak Bunda. Terima kasih, terutama saya sampaikan pada pembawa acara pada saat ini. Dan kami perlu saya perkenalkan, kehadiran saya di sini adalah akan membawakan suatu acara yang sekiranya akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Subo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terutama kepada siswa yang sekiranya nanti akan mengikuti ekstra. Ini sedikit akan saya berikan gambaran kenapa harus ekstra. Dan sebelumnya akan saya perkenalkan dulu bahwa saya adalah pembawa atau pembina ekstrakurikuler terutama dalam bidang tata busana. Dan perlu saya perkenalkan, nama saya adalah Rin Sukoco, yaitu pembina ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Subo. Dalam hal ini akan saya perjelas apa itu ekstra tata busana dan mengapa harus ekstra yang akan diberikan di SMK Negeri 1 Subo. Ekstrakurikuler adalah penunjang pendidikan yang perlu dilaksanakan di setiap pendidikan, terutama di sekolah, pendidikan sekolah ya. Di sini adalah di SMK Negeri 1 Subo. Ekstra adalah di samping penunjang pendidikan, dia itu akan mampu atau memberikan satu keterampilan khusus kepada siswa, apalagi setelah keluar dari sekolah. Nah, kenapa harus ekstra? Ekstra adalah yang terkait dengan kemampuan anak di bidang masing-masing. Yaitu kalau kebetulan tata busana, marilah kita ikut ekstra tata busana, penunjang pendidikan, keluar dari sekolah otomatis bermanfaat. Artinya manfaat itu manfaat dalam kehidupan. Sebab ekstra tata busana nanti akan menunjang perekonomian, terutama dalam lingkungan keluarga. Kenapa harus tata busana? Sebab setiap manusia membutuhkan pakaian terkait dengan busana yang dipakai. Dan busana yang dipakai setiap hari manusia mesti pakai busana. Jadi pas sekali dalam pendidikan ini tata busana akan disampaikan atau diberikan kepada siswa. Kenapa dimulai kepada siswa? Sebab siswa kalau kita waktu berkumpul, bertemu, mengemukakan masalah pendidikan, otomatis yang ada kaitannya satu penghasilan setelah keluar dari sekolah. Jadi kami menawarkan kepada siswa, terutama siswa baru yang ada di SMK Negeri 1 Subo, dan mengapa harus tata busana. Jadi alasan pertama adalah setiap manusia memakai pakaian. Jadi kalau kita bisa melaksanakan, bisa membuat, bisa menjahit, bisa melayani masyarakat, otomatis sekalipun kita kebetulan tidak jadi pegawai negeri, bisa membantu perekonomian dalam keluarga. Apalagi dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita bisa membuat pakaian saja dalam satu hari satu setel, itu pun penghasilannya sudah luar biasa. Minimal sekarang itu satu setel 100.000. Kita membuatnya pun tidak kemana-mana, hanya di rumah. Dan lagi sekalipun kita itu hanya sekedar menjahit sambil lalu, dan kita sekedar memberikan tambahan perekonomian dalam keluarga, itu sangat bermanfaat. Apalagi dalam tata busana ini membutuhkan kesabaran. Jadi tidak bisa dipaksakan. Dalam teori yang ada, jadi tata busana atau menjahit itu bukan mengandung unsur bakat. Yang penting terampil. Terampil itu dari kebiasaan. Karakter seseorang itu akan tercipta karena kebiasaan dia itu melakukan atau bergaul, akhirnya membentuk karakter. Kalau kita itu membiasakan diri dalam satu keterampilan, apalagi dalam tata busana ini, akan membuahkan satu keterampilan yang khusus. Jadi
jangan sekali-kali nanti kita mengatakan bahwa kalau tidak bisa kita tidak berbakat. Itu harus kita selidiki dulu bahwa kita kira-kira di situ tidak telaten atau juga kurang memperhatikan dengan teori yang ada. Kalau satu kali kita membuat pakaian itu jadi, insya Allah keduanya pasti lebih baik. Untuk cepat itu mudah sekali. Untuk cepat itu mudah sekali. Kalau kita sudah biasa, lancar, kemudahan itu ada. Kalau dalam praktek pertama kali kita menemui kegagalan di situ, kedua pasti bosan. Itu kalian akan mengatakan bahwa saya tidak bakat. Bukan karena itu, karena tidak telaten. Jadi hal ini perlu dimaklumi. Dan alatnya pun untuk belajar itu tidak sulit, mudah sekali. Hanya pakai skala, buku besar, pensil, dan meteran. Dan satu mesin jahit, mudah sekali. Dan ini menunjang pendidikan dan perekonomian dalam keluarga. Apalagi kita sudah dikenal oleh masyarakat, mudah sekali kita itu untuk menyampaikan atau memberikan bantuan kepada orang lain, terutama dalam tata busana. Jadi untuk itu saya mengharapkan kepada siswa yang baru nantinya bisa mendaftarkan atau bisa menghubungi saya langsung. Di nomor HP juga ada, nanti bisa tanyakan kepada di sekolah atau secara pribadi bisa. Kebetulan kami dekat dengan sekolah ini aja. Kalau untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa datang ke sekolah, tanya dengan nama Pak Rin Sukoco, gitu aja. Jadi nanti saya akan bantu. Dan saya selalu memberikan peluang seluas-luasnya. Seandainya kalian semua itu nanti akan membutuhkan keterampilan terutama tata busana. Dan teori yang saya berikan itu sangat mudah sekali, yaitu dengan teori Alarin namanya, memakai nomor. Satu kali mengukur bisa membuat baju. Ini tidak ada teori lain. Ini kebetulan di pendidikan ini sangat pas sekali. Jadi satu kali mengukur bisa membuat baju. Jadi tidak semua mengukur, pakainya semua diukur, tidak. Jadi satu kali mengukur, hanya panjang bahu di sini bisa membuat baju. Semua pakai rumus. Jadi kalian belajar di rumah bisa, kalau diberi tugas itu gampang. Jadi tidak usah datang, kita harus mengukur bagaimana caranya, tidak. Di situ ada teori dan rumus tersendiri, sangat mudah sekali. Jadi saya harapkan kalian bisa memilih ekstra yang sekiranya ke depannya lebih bermanfaat. Masalahnya ini adalah keuntungan kita untuk pribadi, keluarga, dan lingkungan. Dan mempunyai nilai ekonomis. Artinya ada harga jual. Seandainya banyak orang yang membutuhkan pakaian dan kita kebetulan bisa, kita bisa bantu. Dan ongkosnya pun kan bisa dikalkulasi. Kan begitu. Kita bisa bayangkan. Dan kita bisa untuk melihat ke depannya. Tidak ada pakaian yang akan berhenti di setiap saat. Setiap manusia selalu membutuhkan. Selama hidupnya. Itu adalah pakaian. Jadi kalau keterampilan merupakan suatu penghasilan, menurut kami tata busana itu adalah tempatnya. Jadi tata busana selalu dipakai oleh manusia dan kapanpun. Dan kita tahu bahwa setiap manusia mempunyai pakaian paling minim sekarang itu 10 setel, pasti ada. Kalau kita membuat, katakanlah dikenal dalam satu desa saja, berapa orang yang membutuhkan pada kita. Jadi untuk itu saya menawarkan tata busana adalah masa depan kita seandainya kita tidak meneruskan kuliah. Jadi kita pas sekali untuk membuat tata busana, keterampilan jahit-menjahit yang sangat mudah teorinya dan mudah dipahami dengan suatu cara, yaitu tata busana Alarin namanya. Yaitu memakai nomor, satu kali mengukur bisa membuat baju. Dan dalam hal ini adalah semua pakai rumus. Jadi tidak mengukur terlalu banyak. Jadi mohon didalami dan mari kita sama-sama bercermin bahwa kehidupan ke depan itu bagaimana kita bisa punya aktivitas atau memiliki keterampilan yang menghasilkan. Ingat pesan saya satu, ke depannya berpikirlah satu hal. Kalau saya tidak sekolah kerja apa? Itu
Pikir. Setiap manusia karena membutuhkan satu, memenuhi kehidupan sendiri, otomatis bekerja. Dua, kalau kita sudah berkeluarga, memenuhi kebutuhan kita dengan istri. Itu otomatis harus bekerja. Ketiga, pemenuhan setelah kita punya anak. Yaitu kebutuhan kita, suami, istri, dan anak. Dari mana kalau kita tidak bekerja? Jadi tolong satu hal, tadi yang pernah saya sampaikan, kalau saya keluar dari SMK, apalagi atau keluar dari sekolah, dan kita tidak melanjutkan kuliah, apalagi tidak bekerja, berpikirlah, kita harus kemana. Jadi kita harus ingat keterampilan senyambang masih di sekolah ini sangat dibutuhkan. Jadi apalagi pada diri kita pribadi. Sekalipun orang lain umpama tidak membuat pakan kepada diri kita kebetulan tidak disuruh untuk membuatkan, minimal untuk keluarga kita dibutuhkan. Jadi tolong saya mengharapkan pada kalian semua untuk memikirkan kehidupan kita ke depan setelah keluar dari SMK apabila tidak melanjutkan kuliah ya atau sekolah lagi, kita harus kerja Pak. Jadi tolong keterampilan yang sekiranya ke depannya ada masa depan yang baik itu kita pikirkan. Barangkali hal ini aja yang perlu saya sampaikan untuk awal kita perkenalan, dan apabila kalian nanti membutuhkan pada keterangan lebih lanjut bisa menghubungi saya dengan nomor HP juga ada ya, atau secara pribadi ke sekolah. Jadi saya akan bantu sepenuhnya kapanpun dan mudah dihubungi. Jadi kakak-kakak kelas kita sudah banyak yang sudah bisa, jadi nanti bisa kalian mencari informasi untuk tata busana di SMK Negeri 1 Subo. Untuk itu, untuk saat ini saya sampaikan sekedar informasi dulu ya. Saya cukupkan sampai sini dan terima kasih. Apabila ada hal yang kurang jelas bisa langsung ke sekolah. Kiranya kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Risukoco yang sudah sudi meluangkan waktu datang kemari. Untuk adik-adik yang berminat gabung di ekstrakurikuler Tata Busana, langsung saja menghubungi Bapak Risukoco. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.